Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya selaku pemateri pertama Siti Zahra Wani Jundanur dan teman saya selaku pemateri kedua Rizky Amalia. Di sini kami akan membahas tentang pengertian wakaf dan macam-macam wakaf. Pengertian wakaf adalah menahan harta yang diberikan Allah yang dikelola oleh suatu lembaga, dan hal tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam karena sebagai saran mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya terbawa sampai si pewakaf meninggal dunia. Rukun wakaf. Yang pertama, pewakaf, orang yang mewakafkan hartanya. Dalam istilah hukum Islam disebut wakif. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau mauquf. Benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Yang ketiga, mauquf alaihi, orang yang menerima wakaf. Yang keempat, sikhat, pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Syarat wakaf. Yang pertama, pewakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. Yang kedua, tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Yang keempat, wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. Yang kelima, perlu dikemukakan oleh yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya. Artinya seorang wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Macam-macam wakaf. Jika berbicara tentang wakaf, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hal ini hanya berhubungan dengan bangunan, masjid, ataupun bahkan makam. Padahal macam wakaf sangatlah beragam. Adapun macam-macam wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, wakaf berdasarkan peruntukan. Yang kedua, wakaf berdasarkan jenis harta. Yang ketiga, wakaf berdasarkan waktu. Yang keempat, wakaf berdasarkan penggunaan hak. Wakaf berdasarkan peruntukan ada dua. Yang pertama, wakaf ahli sendiri. Yang kedua, wakaf khairi. Wakaf ahli sendiri adalah yang tujuannya beruntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerabat sendiri dan keluarga. Wakaf khairi adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Wakaf berdasarkan jenis harta. Ada tiga. Yang pertama itu benda tidak bergerak. Yang kedua, benda bergerak selain uang. Yang ketiga, benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak, hak atas tanah, bangunan atau satuan rumah susun, tanaman atau benda yang berhubungan dengan tanah. Benda bergerak selain uang, benda yang dapat berubah, benda yang tidak bisa dihabiskan atau tidak, air, bahan bakar minyak, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual. Benda bergerak berupa uang, wakaf tunai, cash wakaf. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua Rizky Amalia. Macam-macam wakaf berdasarkan waktu. Ada dua macam-macam wakaf berdasarkan waktu, yaitu muwabbat dan muaqqat. Muwabbat adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya, sedangkan muaqqat adalah wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Materi berikutnya yaitu macam-macam wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Berdasarkan harta yang diwakafkan, terdapat dua macam, yaitu ubasyir atau zati, merupakan harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Yang kedua adalah mistismari, yaitu harta yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang dibolehkan dalam syara, dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan para pewakaf. Nah, dari keempat wakaf tersebut ada juga yang dinamakan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta, benda, atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan yang lain-lainnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu macam-macam wakaf produktif.
Ada 4 macam-macam wakaf produktif. Yang pertama adalah wakaf uang, di mana wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Yang kedua adalah wakaf tunai, di mana secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Yang ketiga adalah sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang didapatkan dan didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan jumlah yang sangat besar, saham akan memberikan kontribusi yang cukup besar pula. Demikianlah materi yang kami bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.